Lu ngapain di situ, Kunti? Ikut campur mulu lu. Pekan lalu kita telah membicarakan masalah bagaimana sih manusia zaman dulu membedakan mana makanan dan mana yang bukan makanan. Sekarang timbul lagi sebuah pertanyaan dari kambing saya. Dia bertanya seperti ini. Ya, pertanyaan yang bagus, my boy. Walaupun kita belum bisa membayangkan bagaimana bentuknya manusia di awal kehidupan, tapi setidaknya apa salahnya kita bertanya? Dan apa salahnya mencari tahu? Maka dari itu diam lu. Oke, putar dulu intro. Untuk menyampaikan pendapat dari satu Pithecanthropus erectus ke Pithecanthropus erectus yang lain, tentu harus ada komunikasi. Tapi pada zaman itu, jangankan HP, ngomong pun masih susah. Ngomong pun ini susah. Kenapa malah gua yang susah ngomong? Menurut beberapa ahli sejarah, kemungkinan mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Seperti ini misalnya. Nah, itu. Kalau mereka senang, mereka akan senyum. Kalau mereka marah, alisnya mengkerut. Kalau marah sekali, kakinya melayang. Bahasa isyarat bisa berarti iya atau tidak. Kalau kepalanya mengangguk, berarti iya. Kalau geleng-geleng kepala, mungkin dia lagi dengerin DJ Yellow. Kemungkinan gerakan isyarat seperti inilah yang terus berkembang menjadi sebuah percakapan lisan. Pada sebuah studi di University of California mengatakan bahwa percakapan lisan pertama mungkin terjadi antara 2,5 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Selain melalui lisan, diperkirakan mereka juga berkomunikasi melalui gambar. Dengan menggambar, mereka bisa menyampaikan aspirasi untuk mengkritik pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan gambar-gambar di dinding gua. Itu berarti sejak saat itu mereka sudah mengenal seni. Dia mulai belajar menggambar. Anda dari TK mana? Dari gambar-gambar ini pula berkembang menjadi tulisan yang bisa dimaknai oleh manusia. Dan ternyata dengan gambar-gambar itu mereka tidak hanya berkomunikasi dengan sesama Pithecanthropus erectus saja, melainkan mereka juga telah berkomunikasi dengan kita yang hidup jutaan tahun setelahnya. Ada yang mau pisang? Kepala tim peneliti purba-purba, Thomas Morgan, mengatakan dari gerakan isyarat muncullah sebuah suara lisan yang bisa jadi sambil kepalanya ngangguk, sontak mulutnya berkata, ya, tidak ada, baik, tidak baik, dan lain-lain sebagainya. Lah, kok dia udah bisa bahasa Indonesia? Ya, bukan pakai bahasa Indonesia juga sih. Dia mungkin pakai ejaan lain, bisa jadi untuk tidak dan untuk iya. Ya, mana saya tahu, saya kan orang hutan. Nah, di saat manusia ini sudah mengenal pelafalan kata-kata, mereka mulai membuat tutorial cara membuat sendok dari batu, membuat piring dari batu, dan membuat batu dari batu. Saya bersyukur bisa hidup di zaman ini, di mana kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi walaupun begitu, masih ada aja orang yang salah sangka saat kita berkomunikasi. Lah, bayangkan kalau kita hidup di zaman itu. Pasti banyak yang salah sangka. Aduh, kok. Oke, pemirsa yang selalu mengeluh dan tidak mau bersyukur, itu saja dulu dari saya. Semoga bisa dipahami dan tetaplah berkomunikasi biar tidak lupa bagaimana caranya berbicara. Aduh, tutorial berbicara. Tapi kira-kira bagaimana ya cara hewan itu berkomunikasi? Padahal kan ucapannya sama-sama aja. Kayak kucing misalnya, meong-meong doang. Maksud saya, apa yang membedakan antara setiap kata yang dia ucapkan? Apa bedanya meong dengan meong? Bingung gua. Untung gua bukan kucing. Sudah bete. Oke.